kaum ruang. Hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Maka Dewan Juri yang terhormat, pemberantasan korupsi akan lebih efektif dengan melakukan pencegahan sistemik daripada penindakan hukum yang berlebihan dan tidak sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat dan rekan berpikir kami dari tim Kontra. Perkenalkan, kami dari tim Merak Hijau dengan saya Safira sebagai pembicara pertama dan rekan saya Nastiti sebagai pembicara kedua dan Hafiz sebagai pembicara ketiga dalam mosi perdebatan kita kali ini, yaitu pemberantasan korupsi di Indonesia seharusnya lebih difokuskan pada pencegahan sistemik daripada penindakan hukum. Dewan Juri yang terhormat, korupsi masih menjadi penyakit kronis di Indonesia. Berdasarkan data Transparansi Internasional tahun 2024, indeks persepsi korupsi Indonesia berada pada angka 37 dari 100 negara. KPK pun sudah menangani lebih dari 1.600 kasus sejak tahun 2003. Tetapi kasus-kasus baru terus bermunculan. Ini menunjukkan bahwa inti masalahnya bukan hanya pada pelaku, melainkan pada sistem yang masih memberi ruang bagi korupsi untuk tumbuh. Karena itu Dewan Juri yang terhormat, penindakan saja tidak cukup untuk dilakukan. Penindakan selalu datang setelah korupsi terjadi, padahal korupsi adalah masalah yang harus dicegah dari awal. Itulah kenapa pencegahan sistemik penting, membangun birokrasi yang transparan agar peluang korupsi tertutup dan tidak ada yang akan melanjutkan. Dewan Juri yang terhormat, melalui mosi ini kami membawa 3 garis besar pemikiran, yaitu yang pertama, penindakan hukum bersifat sementara, sedangkan pencegahan bersifat kelanjutan. Lalu yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, sistem yang baik akan melahirkan perilaku yang baik, bahkan tanpa pengawasan yang ketat, korupsi tidak akan terjadi. Dan yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, pencegahan sistemik adalah investasi jangka panjang untuk membangun keadilan sosial dan kepercayaan publik terhadap negara, sehingga kita bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, penindakan secara hukum berarti menunggu orang melakukan korupsi daripada pencegahan yang berarti mencegah secara korupsi. Jadi, kami percaya bahwa mencegah lebih baik daripada menghukum dan memperbaiki sistem jauh lebih bijak daripada sekedar memenjarakan pelaku. Itulah mengapa Dewan Juri yang terhormat, kami berdiri di sisi pro demi Indonesia yang bersih, adil, dan bebas dari korupsi. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara kedua dari tim Pro akan memperkuat argumen kami dengan menghadirkan bukti empiris, pandangan para ahli, serta perbandingan internasional untuk menunjukkan bahwa mosi ini benar, yaitu bahwa pencegahan sistemik jauh lebih efektif daripada penindakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, korupsi bukan hanya tindakan individu, tetapi penyakit sistemik yang muncul akibat peluang penyalahgunaan kekuasaan. Inilah mengapa mosi ini menekankan pada pencegahan sistemik, karena akar masalahnya berada pada sistem, bukan hanya pada pelaku. Mari kita lihat fakta di Indonesia. Berdasarkan Transparansi Internasional pada tahun 2024, Indonesia mencapai pada poin 37 dari 100 negara. Hal ini mengalami penurunan dari 38 pada tahun 2021. Padahal selama periode tersebut, KPK telah menindak lebih dari 500 kasus korupsi di berbagai daerah. Artinya, meskipun penindakan hukum gencar untuk dilakukan, mosi ini terbukti benar. Tanpa pencegahan sistemik, tingkat korupsi tetap saja stagnan. Bahkan, menurut Profesor Dr. Sofyan Effendi, seorang guru besar Universitas Gadjah Mada mengatakan pemberantasan korupsi tidak dapat bergantung pada penindakan semata. Yang lebih penting adalah membangun sistem birokrasi yang tahan terhadap godaan korupsi. Pernyataan ini langsung memperkuat inti mosi bahwa penindakan bersifat reaktif sedangkan pencegahan sistemik adalah solusi jangka panjang. Bukti nyata keberhasilan pencegahan sistemik kita bandingkan dengan negara-negara lain. Yang pertama,
Singapura sebelum tahun 70-an juga telah mengalami korupsi struktural. Namun, menurut penelitian John S. Teck Wah, National University of Singapore, reformasi yang menitik beratkan pada gaji layak, transparansi rekrutmen, dan digitalisasi pelayanan publik membuat tingkat korupsi turun drastis. Kini, CPI Singapura mencapai di angka 83 poin. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan moksi kita, sistem yang kuat, dapat menurunkan korupsi bukan hanya pada hukuman. Lalu, Korea Selatan pun demikian. Berdasarkan riset OECD 2023, keberhasilan mereka menekan korupsi datang dari pendidikan anti korupsi dan keterbukaan data politik. CPI mereka kini mencapai di angka 63. Kedua negara ini membuktikan bahwa pencegahan sistemik terbukti lebih efektif dibandingkan penindakan. Lalu Dewan Juri yang terhormat, menurut Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2023, kerugian negara akibat korupsi mencapai lebih dari 288,785 triliun dalam kurun waktu 5 tahun pada tahun 2014 hingga tahun 2023. Padahal kita tahu anggaran sebesar ini seharusnya bisa dialokasikan untuk pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Sementara, riset Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2022 menunjukkan bahwa daerah yang menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah dan e-government mampu menurunkan potensi korupsi hingga 30%. Ini menguatkan mosi kita bahwa pencegahan sistemik bukan hanya ideal, tetapi juga efisien secara ekonomi dan administratif. Dewan Juri yang terhormat, menurut Dr. Romli Atmasasmita, pakar hukum dan salah satu perancang Komisi Pemberantasan Korupsi, menegaskan bahwa fungsi pencegahan jauh lebih penting daripada penindakan. Kami sepakat bahwa penindakan tetap diberlakukan, tetapi mosi ini menegaskan pada prioritas, yaitu bahwa tanpa sistem pencegahan, penindakan hanya menciptakan siklus korupsi yang akan terjadi berulang. Lihat saja, lebih dari 20 kepala daerah ditangkap KPK dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Namun, korupsi daerah tetap saja terjadi. Hal ini membuktikan bahwa mosi kami benar. Penindakan tanpa pencegahan adalah upaya tanpa ujung. Pencegahan sistemik menutup sumber masalah, membuat korupsi tidak mungkin terjadi, bukan hanya tidak boleh terjadi. Sekian dari saya sebagai pembicara kedua dari Tim Pro. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat dan rekan berpikir kami dari tim kontra, debat hari ini adalah tentang prioritas. Penindakan hukum hanya mengobati saja. Dewan Juri, mengapa kita harus menunggu seseorang terkena penyakit baru kita obati? Padahal pencegahan itu lebih baik. Yang artinya, mengapa kita harus menunggu seseorang untuk melakukan korupsi terlebih dahulu kalau kita bisa mencegah seseorang untuk melakukan korupsi. Jika penindakan hukum dan OTT bertujuan untuk membuat orang takut akan melakukan korupsi, maka kita telah melihat selama 20 tahun hal ini tidak berhasil menurunkan angka korupsi. Terbukti dengan data indeks korupsi di kita masih stagnan di angka 30-an, bahkan mengalami penurunan yang pesat. Pun Dewan Juri sekalian, menurut Indonesia Corruption Watch pada tahun 2019 hingga tahun 2023 naik hampir 200% tersangka dan kasus korupsi dengan total 5.719 tersangka. Ini menunjukkan bahwa penindakan hukum itu tidak efektif untuk memberantas korupsi. Setiap kali KPK menangkap satu pejabat, sistem yang rusak akan menciptakan ulang koruptor baru untuk menggantikannya. Penindakan hukum hanya fokus pada penyakitnya, sedangkan bagi kami pencegahan sistemik fokus pada pencegahannya. Sekarang lihatlah solusi kami yang kokoh. Kami menawarkan pergeseran fokus fundamental. Kami setuju dengan Menteri Keuangan yaitu Purbaya Yudi Sadewa mengatakan bahwasanya
Musuh terbesar investasi dan pertumbuhan ekonomi adalah bukan hanya korupsi itu sendiri, tapi ketidakefisienan birokrasi. Pak Purbaya menekankan bahwa solusi terbaik bukanlah menangkap orang satu persatu yang justru menciptakan iklim ketakutan bagi pejabat untuk mengeksekusi anggaran. Solusinya adalah memotong rantai tatap, maka mereka melalui digitalisasi. Bagaimana caranya? Inilah solusi pencegahan sistemik kami. Yang pertama yaitu digitalisasi dan transparansi lewat sistem administrasi negara dengan digitalisasi dan transparansi. Ketika rakyat mengurus izin usaha lewat sistem online submission, rakyat tidak lagi menerima pejabat yang bisa meminta uang pelicin. Sistem komputer tidak bisa disuap. Ketika semua tender proyek ada di e-government, e-procurement, dan anggaran ada di e-budgeting yang bisa dilihat publik, ruang untuk markup dan kong kali kong akan hilang. Yang kedua yaitu mengimplementasikan pendidikan anti korupsi di Indonesia. Dengan ini akan menanamkan sikap dan kebiasaan anti korupsi sejak dini. Inilah solusi kami menutup peluang korupsi, bukan hanya mengejar pelakunya. Dewan Juri yang terhormat, jika hanya menggunakan penindakan hukum saja, kita akan terus berlari di treadmill yang sama, merayakan tangkapan, tapi kita masih ada koruptor, bahkan makin meningkat tiap per tahunnya karena sistemnya tidak pernah kita tersentuh. Inilah mengapa pencegahan sistemik merupakan solusi yang logis dan progresif untuk memberantas korupsi di Indonesia. Untuk Indonesia yang bersih dari koruptor, dukung mosi perdebakan kita kali ini, karena sistem yang baik akan berdampak baik, sedangkan sistem yang buruk akan berdampak buruk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.